Welcome to Podcast 3. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Risni di acara Podcast 3. Kali ini kita kedatangan narasumber-narasumber kita, ada Kak Rahma, Kak Ilham, Kak Reni, dan Kak Rizka. Halo Kak semua, sehat kan ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Sekarang kita akan membahas isu-isu kontemporer yang sedang berkembang di Indonesia. Kasus yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu kasus narkoba, kasus pelecehan seksual, dan kasus korupsi. Mungkin langsung saja ya Kak, kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu kasus narkoba. Mungkin dibantu oleh Kak Rahma, bisa? Oke, terima kasih Kak. Ini ya untuk kasus yang pertama ini yaitu kasus narkoba memang masih marak terjadi di berbagai kalangan. Sebagai contoh kasusnya kita ambil kasus narkoba yang dilakukan oleh oknum PNS di Melawi. Ini kan sangat disayangkan ya, ada oknum PNS yang terjerat kasus narkoba. Menurut Kak Ilham nih kira-kira kenapa ya hal ini bisa terjadi? Sebelumnya saya juga sangat menyesalkan ya kasus seperti ini bisa terjadi, apalagi di kalangan PNS. Padahal PNS sendiri adalah pelayan publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bisa karena ikut-ikutan dengan orang sekitarnya yang menggunakan narkoba juga. Seharusnya kita sebagai manusia harus memiliki prinsip ya membaur tapi tidak melebur seperti itu. Serta kita harus mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Wah, menarik nih Kak Ilham. Berarti penyebabnya itu dari individu dan lingkungan ya Kak? Lalu gimana nih menurut Kak Reni? Apa saja dampak yang bisa ditimbulkan dari kasus narkoba di Indonesia ini? Ya, dampaknya itu sangat fatal ya, karena PNS harus menjaga nama baik instansi dan negara. Di sini justru malah melanggar aturan yang tertetapkan. Nah, hal ini bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja PNS itu sendiri. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda dalam penggunaan narkoba dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini. Berarti sangat merusak akuntabilitas dari seorang PNS itu sendiri ya, Kak? Selain itu juga bisa merusak generasi muda kita. Lantas, menurut Kak Rizka nih, bagaimana cara mengatasi kasus-kasus narkoba yang ada di Indonesia ini, Kak? Sebenarnya upaya yang harus pertama kita lakukan ini adalah membekali dan membentengi diri untuk tidak menggunakan narkoba tersebut. Selanjutnya, upaya dari BNN yang bisa bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dalam mengedukasi dan memberikan penyuluhan mengenai dampak yang terjadi jika menggunakan obat-obat terlarang ini. Baik, berarti penyebab, dampak, dan penanganannya butuh perhatian khusus ya kakak-kakak. Oke, Iya. lanjut aja ke kasus yang kedua, yaitu kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual saat ini masih banyak terjadi di Indonesia. Mungkin Kak Rahma bisa memberikan contoh kasus pelecehan seksual yang sedang hangat diperbincangkan di Indonesia, Kak. Ya, betul Kak Rizni, di Indonesia sekarang sangat banyak sekali kasus-kasus pemerkosaan, pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita. Ini ada salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap gadis di bawah umur. Sangat miris ya kalau mendengarnya. Salah satu wakil rakyat atau seorang pejabat publik justru melakukan perbuatan tersebut. Apalagi korbannya masih gadis di bawah umur. Menurut Kak Ilham nih, penyebab kasus pelecehan seksual ini apa ya? Terima kasih Kak Rahma atas pertanyaannya. Menurut saya, mau dia laki-laki atau perempuan, semua bisa menjadi pelaku dan juga bisa menjadi korbannya. Hal tersebut dapat disebabkan karena ketidakmampuan kita dalam menjaga pandangan. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu ya seberapa kecil atau seberapa besar ambang batas nafsu manusia. Ada orang yang hanya melihat pakaian biasa saja bisa nafsu. Karena nafsu manusia, terutama nafsu seksual, itu sangat mudah sekali terpicu dari pandangan mata. Setuju banget nih Kak Ilham. Memang semuanya itu diawali dari diri sendiri ya Kak. Lalu menurut Kak Reni, gimana nih dampaknya dari kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di Indonesia? Ya, untuk pelecehan seksual sendiri dapat menyebabkan yang pasti efeknya efek negatif, terutama untuk korbannya ya. Efek yang ditimbulkan ini tidak hanya menyebabkan rasa yang tidak nyaman,
Nah, pelecehan seksual itu juga membuat korban rentan mengalami berbagai gangguan psikis. Wah, sangat disayangkan ya, Kak. Perempuan-perempuan yang tidak bersalah justru harus menanggung akibat dari kejadian-kejadian dari orang yang tidak bertanggung jawab. Lantas menurut Kak Rizka nih, gimana sih cara mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia ini? Tentunya dengan membekali diri dan menjaga diri kita masing-masing, kasus pelecehan seksual ini sebenarnya dapat dijerat menggunakan pasal 289 sampai 298 KUHP. Tentunya pemerintah harus ikut berperan dalam mengatasi hal ini dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelakunya. Begitu, Kak Rizni. Baik, Kak Rizka. Kasus pelecehan seksual ini memang tidak bisa dipandang remeh ya. Mungkin masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia, namun belum terungkap di media. Oke, lanjut saja ke kasus yang terakhir, yaitu kasus korupsi. Mungkin Kak Rahma bisa beri contoh kasus korupsi yang terjadi di tahun 2022 ini, Kak? Sebenarnya banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dari dulu memang kasus korupsi ini selalu saja ada. Terakhir kemarin pada bulan Juni terungkap tersangka kasus korupsi Garuda. Jadi Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia sebagai tersangka penyelewengan pengadaan pesawat. Yang ini merugikan negara hingga 8,8 triliun. Nah, kasus korupsi ini kan mencerminkan rendahnya integritas seseorang dalam menjalankan tugasnya. Menurut Kak Ilham nih, kenapa ya ini masih sering terjadi? Ini menarik ya, sangat menarik. Karena kasus korupsi itu sudah sangat sering muncul dalam berita sehari-hari kita. Munculnya korupsi dan koruptor itu tak lain dan tak bukan adalah karena kurangnya ingin mendapatkan yang lebih. Yang akhirnya keinginan tersebut malah tersalurkan dengan cara-cara yang tidak baik seperti korupsi dan mencuri. Memang ada teori di mana dikatakan bahwa sifat dasar manusia adalah tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Dan satu lagi, saya rasa karena kurangnya hukuman koruptor ya, sehingga koruptor itu tidak takut saat dia tertangkap. Setuju nih Kak Ilham, berarti segala perbuatan kembali lagi dari diri individu masing-masing ya Kak. Lalu Ya, menurut Kak Reni nih, apa sih dampak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini Kak? Banyak sekali ya yang bisa kita lihat, terutama untuk masyarakatnya. Nah, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Kemudian menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Masyarakat menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu juga korupsi ini juga berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. Wah, banyak sekali ya Kak Reni dampak buruk dari kasus korupsi di Indonesia ini. Lantas, menurut Kak Rizka, bagaimana alternatif penyelesaian yang bisa Oh iya, dilakukan untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia ini, Kak? upaya pencegahannya yang bisa dilakukan ada 3 ya. Yang pertama adalah upaya preventif, seperti yang pertama memperkuat etika dan tata kelola birokrasi melalui corporate, kemudian juga laporan akuntabilitas kinerja yang transparan. Kemudian ada upaya detektif juga, di mana upaya dalam mendeteksi terjadinya kasus korupsi seperti perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Jadi ketika ada indikasi-indikasi terjadinya korupsi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh KPK. Kemudian yang ketiga adalah upaya represif, yaitu upaya penindakan proses segera berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oke, berarti mengatasi masalah korupsi memang harus dari dalam diri masing-masing ya, butuh komitmen untuk menjalankan semua amanah dengan jujur. Apapun itu pekerjaannya, kita harus menanamkan diri bahwa korupsi itu tidak benar. Mungkin cukup ya kakak-kakak diskusi kita kali ini. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber. Semoga perbincangan kali ini bisa bermanfaat bagi semua pendengar dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang sedang berkembang di negeri kita tercinta ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak semua. Sampai jumpa di Terima podcast kasih. selanjutnya. terima kasih.